Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rifai, NPM 2003-021033, Prodi Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan mengumpulkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro, yaitu pertanyaannya perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor, utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Kemudian, strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Baiklah, saya akan langsung menjawab. Yang pertama yaitu perubahan-perubahan yang ada dalam titik keseimbangan pasar barang dan uang ditentukan oleh perekonomian tiga sektor, di mana perekonomian tiga sektor itu pada umumnya disebabkan oleh yang pertama, pertambahan investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah. Dalam kegiatan investasi dalam perusahaan dan pengeluaran pemerintah, biasanya keduanya merupakan salah satu bagian dari pembelanjaan agregat. Oleh karena itu, perubahannya juga membuat perubahan terhadap keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Maka jika investasi sebuah perusahaan dan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan atau merosot, maka akan mengakibatkan pada tingkat bunga mengalami penurunan dan pendapatan nasional juga menurun. Kemudian, pertambahan pajak dan penawaran uang. Kenaikan pada kegiatan pajak juga akan mengakibatkan pengurangan pengeluaran agregat karena kurva ISO akan berpindah tempat ke IS1, sedangkan kurva LM akan tetap pada posisinya. Pertambahan pajak akan membuat pendapatan nasional dan tingkat bunga mengalami penurunan. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan pasar uang dan pasar barang serta solusi apabila terjadi ketidakseimbangan pasar uang dan pasar barang. Strategi pengembangan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pasar uang yang modern di era yang serba digital dan dapat lebih banyak melakukan promosi melalui media digital, fleksibilitas dan pinjaman tunai, dan penambahan surat berharga negara. Strategi pengembangan dalam pasar barang yang perlu dilakukan yaitu dengan memanfaatkan dan memaksimalkan terminologi digital sebagai media iklan dan pemasaran yang efektif. Teknologi digital dapat digunakan untuk beragam aktivitas maupun bisnis. Salah satunya melakukan pemasaran dan memasang iklan melalui platform, website, dan akun sosial media. Membuat inovasi varian produk baru atau upgrade layanan. Dengan menerapkan strategi ini, maka pelanggan lama tidak akan jenuh dan lebih sering melakukan transaksi. Sedangkan pelanggan baru akan datang menghampiri karena terpikat unit-unit baru yang menggoda. Kemudian yaitu menentukan harga ideal berdasarkan survei dan pengumpulan data harga di pasaran. Harga terbaik yang dimaksud adalah standar yang paling ideal berdasarkan kondisi ekonomi sekitar, kebutuhan pangsa pasar, harga bahan sebagai modal, dan keuntungan yang didapat. Semua harus terkomposisi dengan proporsi yang sesuai agar konsumen puas dan kembali untuk membeli. Namun perusahaan tidak merugi. Solusi yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidakseimbangan dalam pasar uang dan pasar barang adalah yang pertama dengan menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana kebijakan moneter adalah tindakan menambah atau mengurangi uang yang beredar, sedangkan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang, melalui dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. Sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar uang dan barang, maka dapat dikendalikan melalui kebijakan tersebut. Kemudian semua dapat terkendali lagi dan tetap seimbang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Umaini ingin menjelaskan tentang perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor yang utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang.
Menurut saya, investasi perusahaan atau perusahaan investasi adalah perusahaan atau perwalian yang bergerak dalam bisnis investasi modal, gabungan investor dalam sekuritas keuangan. Ini paling sering dilakukan baik melalui reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Dan yang kedua, pengeluaran pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayain kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkutan bersenjata, dan membiayain berbagai jenis pembangunan di bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Penentu pengeluaran pemerintah terdiri dari proyeksi jumlah pajak yang diterima, yaitu semakin banyak jumlah pajak yang terkumpul, maka semakin banyak pula pengeluaran pemerintah, dan tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan tersebut, seringkali pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan yang diperoleh dari pajak. Dan yang ketiga ada pertimbangan politik dan keamanan. Kekacauan yang terjadi di dunia politik mengakibatkan perselisihan di antara masyarakat dan daerah keadaan. Seperti itu akan menyebabkan kenaikan pembelanjaan pemerintah yang sangat besar. Dan pajak penawaran uang. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Dan yang kedua, pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung juga dapat diartikan sebagai perpajakan pada individu atau entitas yang pada akhirnya dibayarkan oleh orang lain. Yang soal kedua, strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Yang pertama ada strategi pasar uang. Dalam strategi pengembangan pasar uang diantaranya yaitu membangun pasar uang modern dan maju untuk mendukung pembiayaan ekonomi nasional dan efektivitas transmisi kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan. Yang kedua, mengembangkan produk printing dan pelaku pasar. Yang ketiga, memperkuat infrastruktur pasar uang yang andal, efisien, aman, dan terintegrasi. Dan yang keempat, mengembangkan serta digitalisasi yang memiliki fitur granular, real-time, dan aman. Dan yang terakhir, mewujudkan regulatory framework dan karakteristik yang agil, industri friendly, inovatif, dan memenuhi kaidah internasional. Dan yang kedua, pasar modal barang. Yang pertama ada ketahui target pasar sebelum mulai menerapkan strategi pemasaran. Yang kedua, optimalkan strategi menggunakan media sosial. Yang ketiga, memberi insentif untuk rekomendasi. Yang keempat, menjadi hubungan baik dengan konsumen. Solusi dalam ketidakseimbangan dan kesempurnaan pasar uang dan pasar barang yaitu menciptakan pasar uang yang lebih modern atau lebih baru lagi, dan menciptakan pasar barang yang lebih memiliki keoptimalan dan pemasaran barang yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Mayaningsi, NPM 20030200036. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan yang diberikan kepada Ibu.
Yang pertama yaitu perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor, utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran utang. Yang pertama, di sini saya akan menjawab investasi perusahaan. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen pengeluaran yang agregat, di mana kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Pada tahap pertama dari proses multiplier, yaitu dengan pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Sedangkan pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertambahan, seperti halnya pada investasi pengeluaran tersebut. Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi suatu kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan masyarakat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya, dalam pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah, di mana perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Pajak adalah iuran yang wajib dari masyarakat kepada pemerintah dengan bala jasa yang tidak dapat dinikmati secara langsung. Perubahan pada pajak mempunyai dampak yang berbeda terhadap perubahan pendapatan nasional dibanding perusahaan, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Perubahan pajak mempengaruhi pendapatan disposibel, dan selanjutnya pendapatan disposibel mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Dan yang terakhir yaitu tentang penawaran uang. Diartikan sebagai jumlah uang yang beredar atau jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Uang kuasi adalah uang yang disimpan di dalam bank bentuk tabungan deposito. Soal yang kedua yaitu tentang strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Pasar uang adalah keseluruhan permintaan dan penawaran dana atau surat-surat berharga yang mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Sedangkan pasar barang adalah suatu tempat di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi dalam menentukan jumlah barang dan harga barang yang akan diperjualbelikan. Pasar barang dikatakan dalam keadaan seimbang apabila penawaran pada pasar barang sama dengan terima pada pasar barang tersebut. Strategi yang dilakukan dalam mengembangkan pasar uang dan pasar barang yang pertama yaitu optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, dan yang kedua fleksibilitas pinjaman tunai, yang ketiga penambahan surat berharga negara, dan yang keempat penerbitan surat berharga negara domestik melalui mekanisme pasar, dan yang terakhir dukungan dari Bank Indonesia. Solusi yang dapat dilakukan apabila terdapat ketidakseimbangan dalam pasar uang dan pasar barang yaitu dengan menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, sehingga ketika terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam pasar uang dan pasar barang, maka dapat dikendalikan melalui kebijakan tersebut. Kemudian semua dapat dikendalikan lagi dan tetap seimbang. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmalinda, NPM 200302151. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 2 soal untuk memenuhi tugas ekonomi makro. Teori tentang pasar barang, LM, pasar uang, IS, dan keseimbangan ISLM dengan pendekatan ekonomi Islam.
Yang pertama yaitu perubahan dalam keseimbangan perekonomian tiga sektor, utamanya disebabkan oleh perubahan-perubahan investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, pajak, dan penawaran uang. Jelaskan. Yang pertama yaitu investasi. Investasi perusahaan dan pengeluaran pemerintah adalah komponen dari pengeluaran agregat. Kenaikan investasi secara langsung akan mengakibatkan kenaikan pengeluaran agregat. Maka pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan investasi akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Pengeluaran pemerintah juga akan mengakibatkan pertambahan seperti itu, yaitu pada tahap pertama dari proses multiplier, pertambahan pengeluaran pemerintah akan menaikkan pendapatan nasional yang sama besarnya. Dua, pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah yang dapat dilakukan adalah menjalankan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ada dua jenis, yaitu penstabilan otomatis, dua kebijakan fiskal diskresioner. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, kesehatan, serta membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting. Artinya, dalam pembangunan ada beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Lalu, pajak. Pajak yang bebannya boleh dipindah-pindahkan kepada pihak lain, misalnya pajak atas barang impor. Pada waktu importir mengimpor barang, pajak dibayar olehnya, tapi waktu barang itu dijual ke konsumen, beban pajak yang telah dibayarkan dibebankan harga jual barang tersebut, misalnya pajak penjualan. Pajak berdasarkan penggolongannya ada 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, pajak progresif. Pengaruh pajak atas konsumsi dan tabungan dalam perekonomian tiga sektor. Pendapatan disposable menjadi lebih kecil dari nasional dalam perekonomian yang mengenakan pajak. Hubungan antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional yang dinyatakan dalam persamaan YD sama dengan Y dikurang T, di mana pendapatan disposable YD sama dengan pendapatan nasional dikurangi pajak, sehingga satu pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposable sebanyak pajak yang dipungut tersebut. 2. Penurunan YD menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan. Yang terakhir yaitu penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar. Penawaran uang diartikan sebagai jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada suatu waktu tertentu. Uang kuasi merupakan uang yang disimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan valuta asing. Soal yang kedua yaitu tentang strategi apa yang dilakukan dalam pengembangan pasar uang dan pasar barang, serta solusi yang dapat diberikan apabila terdapat ketidakseimbangan dan kesempurnaan dalam pasar uang dan pasar barang. Jawabannya strategi pengembangan pasar uang. Pasar uang adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan dengan transaksi. Berbagai strategi pembiayaan ekonomi dilakukan oleh Pembiayaan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko guna mendorong perbaikan ekonomi dan memulihkan kondisi pasar keuangan. Ada 5 strategi yang digalakkan, yaitu 1. Optimalisasi sumber pembiayaan non-utang, fleksibilitas pinjaman tunai. 2.
penambahan surat berharga negara. 3. Penerbitan surat berharga negara. 4. Domestik melalui mekanisme pasar. 5. Dukungan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, strategi pengembangan pasar barang. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mengikuti strategi pengembangan produk masing-masing. Adapun strategi yang digunakan harus dilakukan secara jelas. Ketika merilis produk baru di pasaran, ada beberapa strategi pengembangan produk, yaitu 1. Meningkatkan produk yang sudah ada. Strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya, kemudian dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. 2. Meningkatkan nilai produk. Biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. 3. Percobaan. 4. Spesialisasi dan penyesuaian. 5. Menemukan target baru. Sekian jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.